Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah
dalam sebuah majelis yang mulia kita diwajibkan melaksanakan salat Jumat, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan di siang hari ini Allah memberikan ridho dengan kehidupan bahagia dalam kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, senyampang saya berdiri di depan hadirin semuanya, maka marilah kita melaksanakan salah satu rukun dari rukun khutbah, yaitu tentang wasiat takwa. Maka dalam kesempatan ini marilah kita mengajak diri kita sendiri dan seluruh khalayak agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wujudkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan kita jauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Di depan saya ini ada sebuah gelas air mineral. Kalau saya angkat sekitar 10 detik mungkin kuat. Lalu bagaimana kalau gelas ini saya angkat selama setengah jam atau mungkin 1 jam? Pasti tangan kita akan pegel untuk mengangkatnya. Sebenarnya itu hanyalah sebuah ilustrasi bahwasannya ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak men-setting kita ini untuk menahan beban terlalu berat. Akan tetapi ketika kita suatu ketika diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, lalu kemudian kita merasakan beban yang begitu berat, maka sunnahnya mengikuti contoh dari Rasulullah, angkatlah beban itu sejenak, lalu lepaskanlah. Karena sesungguhnya kita disetting oleh Allah bukan untuk menahan beban terlalu lama. Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa setiap diri kita pasti punya masalah, persoalan, dan yang paling dominan itu adalah ketika kita sudah tidak mampu menahan beban dari ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mampu menahan beban, akhirnya apa? Depresi, bisa menjadi frustrasi atau putus asa. Akibatnya kita mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan kesehatan jiwa atau mental illness lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka tidak jarang kalau kita lihat prevalensi atau angka kejadian bunuh diri di negeri kita ini semakin meningkat. Bahkan kalau diteliti, mereka melakukan bunuh diri itu hanya karena mungkin masalah sepele. Seperti yang di Makassar, Sulawesi Selatan, ada seorang ibu yang mengajak anaknya untuk mati. Keempat anaknya yang masih kecil dicekoki dengan baygon. Lalu setelah 4 anaknya mati, baru dia kemudian membunuh dirinya sendiri dengan menenggak minuman beracun. Hal ini gara-gara ditinggal suaminya, sehingga kepikiran dia tidak mampu menghidupi keempat anaknya karena suaminya sudah kepincut dengan wanita yang lain. Kebetulan secara pribadi saya punya teman sahabat, orangnya humble, senyum, murah senyum. Suatu ketika di kantor dia pamitan ke toilet. Setelah lama tidak kembali di gedor toilet itu, ternyata mulutnya sudah berbusa. Dia bunuh diri di dalam toilet itu. Setelah ditelusuri, dia punya hutang yang menumpuk. Mungkin karena pinjaman online atau judi online dan lainnya. Ma'asyiral muslimin, banyak kalau kita lihat kemarin kejadian ini Rolak, Songo, ada seorang laki-laki yang menceburkan dirinya ke dalam sungai Berantas setelah diketahui riwayatnya apa, ternyata dia putus cinta dari pacarnya. Memang orang-orang yang bunuh diri ini adalah orang-orang yang mempunyai kualitas kesehatan mental yang rendah, dan tentunya salah satunya adalah karena kekuatan bersandarnya kepada Allah, dia tidak mampu menahan beban dari kehidupan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat di negara-negara maju, negara-negara besar, angka bunuh diri begitu besar, seperti di Korea, di Jepang, bahkan di negara Amerika dan Eropa, bunuh diri itu menjadi sesuatu solusi bagi mereka yang menghadapi masalah dalam kehidupan. Seakan-akan bunuh diri itu menjadi solusi agar dia terhindar dari masalah, padahal sesungguhnya bunuh diri itu adalah sebuah langkah
di mana langkah itu akhirnya menjerumuskan dia dalam kehidupan neraka. Karena sesungguhnya orang meninggal dalam kasus bunuh diri tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini berdasarkan dari dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita melihat sesungguhnya kalau kita pikir negara yang mungkin layak penduduknya untuk bunuh diri adalah Palestina. Padahal di sana mereka menderita kekurangan makan, kekurangan minum. Kalau malam gelap gulita tidak ada listrik, bahkan nyawanya terancam karena suatu saat, sewaktu-waktu dia bisa terkena tembakan peluru atau kena bom. Tetapi apakah kita pernah melihat di Palestina ada penduduk yang bunuh diri? Ternyata tidak pernah kita jumpai. Hal ini menunjukkan kualitas keimanan berbanding lurus dengan kualitas kesehatan jiwa dan kualitas kesehatan mental. Jadi ma'asyiral muslimin, maka di sini kita diajarkan oleh agama kita salah satu sunnah, yaitu dalam menjalani kehidupan adalah ketika suatu saat kita diberikan ujian oleh Allah, ketika suatu saat kita diberikan beban oleh Allah, angkatlah beban itu sejenak, lalu kemudian lepaskan. Karena kita disetting oleh Allah sebagai hamba yang tidak boleh menahan beban itu terlalu lama. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ternyata sunnah itu tidak hanya mengajarkan tentang fikih, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa, haji dan umrah, tetapi sunnah ini juga adalah bagaimana kita ini melepaskan beban ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasinya mungkin untuk mudah dipahami adalah, lihatlah air kencing itu. Air kencing itu harus dibuang, harus dilepaskan. Jangan pernah ditahan. Kalau kita menahan kencing pasti akan menderita. Sebagaimana kalau kita melihat ada orang yang terkena gangguan prostat sehingga dia tidak bisa kencing, dia pasti berteriak kesakitan, poyang-payung, sampai harus dibawa ke rumah sakit, dilakukan tindakan operasi, sehingga akhirnya dia bisa bebas saluran air kencingnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, para ulama pun menghimpun beberapa tips bagaimana kita ini supaya bisa melepaskan beban kita, beban yang membuat hati kita ini menjadi lemah, beban kehidupan, beban dari ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar kita ini mudah melepaskan beban, yang pertama adalah dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakallah. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dibukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Ma'asyiral muslimin, saya teringat guru saya dulu pernah mengatakan, sesungguhnya ketika manusia itu mengalami permasalahan, kalau masalah itu sifatnya duniawi, maka manusia tidak bertugas untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi cukup dekatkanlah dirimu kepada Allah, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan bertugas menyelesaikan seluruh masalah hidupmu. Maka ma'asyiral muslimin, sejalan dengan ayat ini, Allah menjanjikan barang siapa yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, akan dibukakan jalan keluar dari pintu-pintu yang tidak disangka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka langkah pertama agar kita ini mudah melepaskan beban adalah dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang kedua, tips dari para ulama agar kita ini mudah melepaskan beban, yaitu perbanyaklah membaca istighfar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara
wa yumdidkum bi awwali wa barina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mintalah ampunan kepada Allah, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak anak keturunanmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para ulama banyak memberikan tips tentang membaca istighfar ini. Diutamakan setelah kita melakukan salat qiyamul lail sampai menjelang waktu subuh, sampai menjelang kita akan salat subuh. Setelah salat witir, setelah kemudian berdoa, kita memperbanyak membaca istighfar sampai datangnya waktu subuh. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji kepada orang-orang yang membaca istighfar di penghujung pagi menjelang subuh, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, as-sabirina was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil asfar. Orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu fajar. Ma'asyiral muslimin, orang yang rajin beristighfar setelah salat malam hingga masuknya waktu salat subuh, di situ Allah janjikan 4 perkara. Was-shadiqin, dia akan dijadikan sebagai seseorang yang hatinya jujur. Ya, kemudian di situ Allah mengatakan wal qanitin, yaitu orang-orang yang rajin beristighfar akan diberikan rasa khusyuk, rasa tenang dalam beribadah, sehingga kalau dia beribadah dengan khusyuk, maka dihadirkan yang berikutnya oleh Allah, wal munfikin, yaitu bertambah hartanya, urusan pekerjaan lancar, rizki berkah dan melimpah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah kenapa Imam Hasan al-Basri ketika dicurhati oleh umatnya dengan berbagai permasalahan hidup, beliau mengatakan banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu kemudian yang ketiga, agar kita ini mudah melepaskan beban, ingatlah firman Allah di penghujung surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban ujian kepada seseorang kecuali beban itu sesuai dengan kemampuannya. Maka yakinilah ketika kita diberikan ujian, diberikan beban oleh Allah, yakinilah beban itu sudah sesuai dengan apa, sesuai dengan kapasitas kemampuan diri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi, menahan beban bukan ciri orang beriman, tetapi orang beriman itu cirinya adalah dia melepaskan beban setiap permasalahan. Kalau itu sifatnya ujian duniawi, maka itu adalah bentuk ujian, bentuk Allah meningkatkan derajat kita. Maka kalau kita mensikapi ujian dari Allah dengan sikap sabar, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kita akan ditingkatkan derajat kita. Sebaliknya, ketika kita diberikan ujian, lalu kita menggerutu, kita protes kepada Allah, sungguh kita akan semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan ampunan atas dosa dan kesalahan kita,
yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa memohon kepada Allah hidayah dan petunjuk agar kita diberikan kekuatan istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lil qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.